Hai semuanya, balik lagi ke channel YouTube gue, Jihan Nadira. Nah, di video kali ini gue bakal kasih tahu sebenarnya apa aja sih hal-hal yang harus kalian ketahui tentang SIMAK UI 2022 dan gimana cara biar kita bisa lolos di SIMAK UI tahun 2022. Seperti biasa, gue bakal selalu ngasih sesuatu di akhir video. Make sure kalian terus tonton videonya sampai akhir. Mungkin ke alasannya ya, kenapa kalian harus daftar di SIMAK UI 2022? Alasan utama dan satu-satunya mungkin kuotanya. Kuota untuk SIMAK UI itu besar banget. Paling besar itu kuotanya ada di seleksi mandiri atau seleksi SIMAK UI, yaitu sebesar 50% dari kuotanya, 30% dari SBMPTN dan 20% dari SNMPTN. Jadi kalau kemarin kalian gak dinyatakan lulus di SNMPTN, itu nggak apa-apa karena memang kuota yang mereka itu sedikit banget. Semakin besar kuota yang mereka sediakan, semakin besar probabilitas kalian bisa diterima lewat jalur itu. Gitu. Pertama, karena banyak anak yang sudah terseleksi di SBMPTN, dan yang kedua, kuota di SIMAK UI itu memang besar banget. Pun soal SIMAK UI itu terkenal susah banget, gak ada salahnya untuk kalian ikuti. Nah, berikut ya, gue bakal ngasih tahu info-info penting buat pelaksanaan SIMAK UI. Jadi tanggal pendaftarannya itu nanti bakal dibuka tanggal 24 Mei sampai tanggal 27 Juni. Nah, untuk pelaksanaan ujiannya, jadi ada dua ya. Ujian untuk yang kelas internasional dan ada ujian untuk non-internasional. Ada 78 hari lagi. Kira-kira ya 2 bulan lebih 2 mingguan lah. Masih ada waktu banget untuk kalian prepare. Semoga kalian nonton video ini termasuk dari nama-nama yang beruntung di tanggal 14 Juni nanti. Untuk ketentuannya, sebenarnya basically masih sama dengan tahun sebelumnya lagi. Untuk pemilihan jurusan itu maksimal ada 6 jurusan yang bisa kalian pilih. Programnya itu tuh dibatasin. Jadi untuk reguler itu 3, untuk paralel juga 3, vokasi D3 itu ada 2, vokasi D4 ada 2. Untuk kelas internasional cuma 1. Mana tuh kak sistem 6-nya? Misalkan kalian mau pilih reguler 3 dan paralel 3 tuh boleh. Reguler 2, vokasi D3 2, vokasi D4 2 itu juga boleh. Kalian ambil ujian di KI dan non KKI itu juga boleh. Misalkan kalian punya budgetnya nih untuk ikutan banyak ujian, ya kenapa enggak dimanfaatkan gitu. Ngomongin tentang biaya ujian. Biaya ujian sebenarnya masih sama, jadi dipatok 500.000 untuk 2 pilihan, tapi kalian bisa nambah 100.000 untuk pilihan berikutnya. Kalau kalian mau IPC juga bisa, artinya kalian biayanya 600.000 untuk 3 pilihan campur IPA atau IPS. Terus untuk kelas internasional itu biayanya 1.500.000 untuk 1 pilihan. Itu belum termasuk sama nanti kalian masukin TOEFL, sertifikat bahasa sih yang harus kalian masukin untuk requirement-nya. Untuk UKT sebenarnya itu kurang lebih masih sama sebelumnya. Kalian bisa cek detailnya di ui.id/biaya pendidikan 2022. Di situ udah lengkap. Kalau lewat jalur mandiri itu lebih mahal nggak sih kak? Di UI itu sebenarnya mereka nggak ngelihat dari jalur masuknya, tapi tetap dilihat dari program yang kalian ambil. Jadi mau kalian ambil dari jalur undangan pun, kalau misalkan programnya bukan reguler, pasti lebih mahal. Terkait dengan UTBK, wajib atau enggak di tahun ini? Jawabannya buat kalian yang mau daftar di SIMAK UI kelas reguler, sertifikat UTBK itu masih diwajibkan buat kalian sebagai bahan pertimbangan mereka untuk memilih mahasiswanya. Jadi kalau kalian ke ujian UTBK kemarin, bisa sih ikut SIMAK, tapi bukan di kelas reguler, paralel, D3, D4, atau di kelas internasional. Untuk strategi memilih jurusan nantinya, maka kalian harus lihat dulu dari catatan dari masing-masing jurusan itu. Basically itu juga udah dipublish layar ini, jadi kalian bisa ngeliat ya. Jadi masing-masing program studi itu yang daftar di tahun kemarin 2021 tuh berapa, lewat jalur SBM berapa, SNM berapa, SIMAK berapa, terus kuota yang disediakan itu berapa, rasionya berapa. Faktanya adalah kita nggak bisa terlalu berpatokan sama angka, karena ada juga yang kita sebut dengan kualitas dari daya saingnya. Mereka yang bersaing di jalur kedokteran, mereka punya kualitas daya saing yang biasa lebih ketat atau saingannya lebih susah gitu. Jadi meskipun pada akhirnya misalkan nih keketatannya itu lebih di gizi, tapi gue akan tetap naruh pilihan kedokteran itu lebih atas daripada gizi. Kalian terlalu berpatokan sama passing grade atau rasio keketatan, karena itu basically cuma angka aja. Untuk mengukur kualitasnya sendiri itu tuh nggak ada. Artinya kalian memang harus survei, sering tanya-tanya buat orang yang udah pernah daftar di situ. Nah, berikut ya tips lolos untuk di tes SIMAK UI. Nah, gue merangkum ada beberapa tips lolos yang bisa kalian gunakan. Pelajarin tipikal soal SIMAK UI. Minimal banget itu 10 tahun ke belakang. Gue pernah soalnya menemukan kasus yang sama. Jadi H-1 sebelum gue ujian itu gue ngebuka paket soalnya itu keluar sama, itu kimia, gue inget banget, stoikiometri, kimia soalnya sama, unsurnya sama, yang beda itu cuman berat molnya, kalau nggak salah molnya deh. Gue tuh punya pengalaman banget dimana gue itu hidup gue nggak ada target, itu bener-bener nggak ada arahnya banget. Gue demotivasi, gue nggak tahu gue harus ngapain gitu. Jadi memang bikin target dalam segala hal itu penting banget, termasuk dalam persiapan ujian. Ada beberapa cara untuk bikin target yang terukur. Satu adalah dengan metode SMART.
specific, measurable, achievable, and time. Itu bisa kalian pakai. Cuman ya intinya adalah kalian bikin rencana berapa soal yang harus kalian kerjain di satu hari itu. Berikutnya adalah pas SBMPTN, itu yang gue pelajarin duluan materinya adalah dari matematika. Kenapa matematika? Ya karena biar double kill aja gitu. Kita tahu kan matematika tuh ada keluar paling banyak di Matdas, ada juga di Mat IPA. Artinya saat lo belajar untuk matematika di awal, apalagi lo anak IPA, lo bisa babat dua-duanya sekaligus dalam satu waktu. Jadi, hindari distraksi. Jadi kadang kita tuh harus berkorban. Salah satu adalah dengan mengurangi screen time kita, khususnya untuk social media things yang nggak sepenuhnya berfaedah buat kita gitu. It works really well on me. Next adalah sistem penilaian. Nah, karena sistem penilaian di SIMAK UI ini berbeda dengan IRT di SBMPTN. Saat kalian bener kalian plus 4, kalau kalian salah kalian minus 1, kalau nggak kalian jawab itu kalian dapat 0. Nggak bisa ngasal jawab gitu kalau misalkan ada poin minus. Tiap kelompok soal tuh harus bikin target kalian yakin bener berapa soal. Oke, gue target bener itu ada 8 soal gitu. Artinya saat gue yakin banget nih gue bener di 8 soal ini, poin yang gue bisa dapat itu 34. Cuman kalau kalian nggak terlalu yakin dengan jawaban kalian, menurut gue lebih baik dikosongin. Karena nggak selamanya orang yang jawabannya penuh itu bener semua kan. Nah, berikutnya juga yang gak kalah penting itu adalah berdoa, teman-teman. Jangan pernah mengurangi porsi berdoa kalian. Semua itu harus udah disiapin porsinya masing-masing. Overall itu sih tips untuk lolos ala gue. Salah satu cara utama untuk bisa belajar di SIMAK UI itu adalah dengan mempelajari soal-soalnya. Di depan gue sudah ada bukunya guys. Ini mungkin kan udah sering banget lihat gue nge-review buku dari Kampung Soal. Emang kalau misalkan untuk masalah SIMAK UI itu diserahin aja ke Kampung Soal karena mereka itu sudah pakar banget lah untuk nyiapin beberapa materi ujian tahun-tahun sebelumnya gitu. Memang sih ada gitu kan soalnya di website SIMAK. Tapi gue tuh gak suka yang baca dari layar terlalu lama. Dan yang kedua, di sana itu nggak ada pembahasan. Artinya kalian harus nyari lagi pembahasannya. Kayak apa nggak kalian langsung aja beli buku ini, langsung all in gitu. Kayak ini tuh dapat soal dari tahun 2013, terus juga udah ada pembahasannya, bahkan ada prediksinya juga. Terus ada juga online zoomnya di sini. Jadi kayak udah menyeluruh banget sih. Dengan harga yang worth it juga, menurut gue nggak ada salahnya juga untuk kalian pertimbangin beli buku dari Kampung Soal. Bakal bacain keunggulan dari buku ini. Jadi selain ini tuh ada informasi seputar SIMAK UI. Mereka itu juga ngasih informasi seputar passing grade, ada siswa juga ada, informasi seputar jurusan juga ada. Dan menurut gue ini sih yang penting, nggak kelihatan sengaja. Jadi ini adalah skema kisi-kisi materi soal. Jadi mereka itu udah ngumpulin kira-kira mana materi soal yang sering muncul dari tahun 2013 sampai tahun 2021, which is tahun lalu. Ada dari Matdas, pokoknya lengkap deh, semua mata uji di sini ada. Dan kenapa itu penting menurut gue? Karena gini, nanti saat kalian ujian online, kalian tuh bakal dialokasiin waktu untuk ngerjain di tiap submaterinya. Nggak mau kan harus ngerjain buat mata pelajaran fisika gitu kan? Ya minimal kalian harus belajar sih. Nah, belajar itu dari mana? Belajar dari materi-materi yang memang basically sering keluar aja. Contoh ya, nih gue bakal spill, kasih bocoran khusus buat kalian. Dari fisika, itu materi yang paling sering keluar itu adalah optika geometri. Total dari tahun 2013 sampai tahun 2021 itu ada 13 soal yang muncul. Kan kalian belajar dan kalian at least bisa jawab satu, dan ternyata dia muncul lagi di tahun 2022, kalian kan bakal dapat poin di situ. Jadi ya itulah yang dimaksud dengan belajar yang cerdas, bukan belajar yang keras. Dan juga kelebihan dari buku ini adalah dia punya pembahasan yang sudah diimprove ya. Di 3 tahun terakhir pembahasan mereka udah jauh lebih panjang, terus juga udah ada warnanya juga, terus soalnya juga udah lengkap, bahkan ada prediksi tahun 2022. Ya jadi cakep banget. Barnya ada warnanya, kertasnya pun juga kertas HVS yang terang. Gue suka yang HVS terang sih, karena lebih enak di mata, lebih nyaman. Lengkapnya kalian bisa langsung aja cek di buku ini, yang nanti linknya bakal gue taruh di description box di bawah. Sebenarnya gak cuma di SIMAK UI sih, gue tuh juga punya buku untuk soal-soal di UM Undip, di CBT UM UGM. Gue bakal ngasih bukunya ke kalian pastinya seperti biasa. Caranya gampang, nanti gue bakal taruh di description box di bawah. But make sure kalian sudah subscribe ke channel YouTube gue, udah follow Instagram gue, dan juga udah follow Instagramnya Kampung Soal. Dan ya semoga semangat sama ujian kalian ke depannya. Untuk update berikutnya akan gue update di video berikutnya, yaitu tentang pendaftaran SIMAK UI. Jadi stay tune di video gue berikutnya, oke? Bye-bye!